pertama kali ini masih ya, emang baru pertama gitu ya. Iya. Bersama saya Mr. Eris dan di sebelah kanan saya ada Fikri, ada kanan kiri Zain Fahri El Rumi. Satu lagi Michelle katanya. bukan misil ya, bukan misil. Misil apa? Misil bukan wafer guys. Dan yang spesial ada guru besar kita. Wow, Guru besar. Jangan nyebut guru besar nampak. Jadi di sini ada Ibu Umi Kulsum selaku Sesepuh sekolah kita di SMA Muhammadiyah Parung. Nah, jadi di ngobrol ancai atau ngojai pertama kali ini kita nih pengen berbincang-bincang lah, ngobrol-ngobrol dengan Bu Umi. Terkait apa? Terkait bukan aneh-aneh, bukan tentang jodoh, tenang. Jadi kan nih gini Bu nih, kita nih saya, Pak Fikri, Misil, Fahri masih muda-muda Bu di sini ya. Sana saya tua banget. Masih jomblo nih. Jadi kita pengen tahu nih, sebenarnya dulu awal terbentuknya SMA Muhammadiyah Parung atau Semanca ini kayak gimana? Sementara kan udah ada SMK Muhammadiyah gitu kan Bu tuh. Iya, istilahnya. Saya juga alumni SMK nih gitu kan. Ngapain di sini? Iya ya. Saya ngapain ya di sini ya? Saya pindah. Nah kayak gitu, kenapa nih tiba-tiba tercetus atau berdirinya SMA Muhammadiyah Parung atau yang kemarin-kemarin disebutnya Semanca ya gitu kan. Sampai sekarang anak-anak populernya masih Semanca gitu. Oke, silahkan Bu tanpa panjang lebar. Panjang lebar. Kali tinggi. Udah kayak MTK. Iya, panjang lebar. Ya, oke. Terima kasih Peris. Tapi kalau masalah yang sejarah sekolah sesepuh, saya sebenarnya bukannya. Saya bukannya pencetus untuk mendirikan SMA juga bukan. Karena saya juga adalah alumni angkatan pertama ya. Wih, Gimana suhunya nih? Maksudnya pertama kali anak yang pertama kali yang sekolah gitu ya. SMA ini Angkatan saya. Bu Umi. Artinya yang mengisi itu di situ saya ya porsinya. Disebut apa sih Peris kalau begitu? Didemkot. Dengkot. Oh bukan ya? Apa tuh istilahnya? Dengkot tuh serem banget ya. Ya, intinya saya adalah mungkin orang pertama yang ada di SMA gitu ya, sebagai siswa perdana lah gitu. First. Tapi bukan ladies first ya. Bisa. Oke lanjut. SMA berdiri kalau nggak salah waktu itu tahun 2001 ya, Peris. 2001. Kalau tidak salah ya. masih jadi Tapi pendirian, proses pendirian itu dari sebelum tahun itu, artinya sekolah dimulainya tahun 2001. Kalau 2001 kan kalau saya lulus tahun 2004. Itu benar kan ya 2001? 2002 lah ya. 2001 2002 saya mulai masuk ke SMA. Kemudian awalnya SMA itu adanya di SD Muhammadiyah Numpang. Iya, bahkan sampai hari ini kita juga masih Numpang. Tapi ada 2 gedung yang merupakan milik kita, milik SMA atas nama SMA Muhammad gitu. Artinya numpang tanah dan kita memiliki 2 gedung. Itu hasil bantuan dari Dinas Pendidikan pada waktu itu. Kemudian SMA Muhammadiyah ini murid pertama perdana dulu awal masuk 40 Feris. Masya Allah. Banyak. Banyak. Cuman memang usianya random ya. Usia random. Kayak kuliah dong ya? Artinya usianya itu usia maksimal banyak kan. Artinya mereka yang menunda sekolahnya itu udah 2 tahun, 3 tahun gitu. Baru masuk SMA gitu. Tapi dari 40 yang terdaftar itu lulusnya cuma 24 orang. Tapi alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Ya di atas 20 lah ya. Iya, di atas 50%. Di atas 20 orang peserta didik. Itu 24 orang. Salah satu saya. Dimana angkatan kedua semakin turun cuma 16. Dan seterusnya bahkan kita sempat pernah mengeluarkan cuma 5 siswa. Cuma 5 siswa. Sedih enggak sih? Tapi di situ ada ininya ya. Apa sih? Banyak pelajaran. Itu yang pertama. Kita sekitar kurang lebih 8 tahun numpang di SD. Tahun 2009
kita hijrah ke Semamcai ya, artinya SMA Muhammadiyah Ancai. Kenapa disebut Ancai? Nah, nanti saya jelasin. Ke SMA Muhammadiyah. Kenapa bisa pindah? Karena pada waktu itu SMK Muhammadiyah itu udah mendirikan dua bangunan di sini. Kemudian saya nggak tahu tuh sih masalah proses pindahnya, apa dipinta, apa disuruh gitu ya, apa dipinta, apa disuruh, nggak tahu lah. Yeah. Artinya intinya kita pada waktu itu suruh pindah ke sini, ya udah kita pindah. Pada tahun 2009. Pada tahun 2009 itu udah akhir-akhir sih, anak-anak udah mengikuti ujian nasional. Kemudian kenapa jadi terkenal Semamcai? Karena pada waktu itu bukan pada waktu itu ya, karena tanah yang berdirinya SMK ini dulu pemiliknya adalah Bapak Amsar, yang kemudian dipanggilnya emang sebutan sehari-harinya jadi Ancai, emang Kong Ancai gitu. Pemilik tanahnya namanya Kong Ancai, kemudian tanahnya dibeli sama SMK Muhammadiyah. Kemudian jadi orang lebih banyak ya nyebutnya sekolahan Ancayu gitu. Ya, artinya sekolahan bekasnya tanahnya Ki Ancai gitu. Kemudian terkenal Pak Iris, ternyata ke Bogor, ke Bandung tuh terkenalnya bukan SMA Muhammadiyah Parung, tapi SMA Ancai. SMA Ancai. Jadi nama itu juga mau bawa berkah ya? Ya mudah-mudahan ya, Amin, amin, kedepannya jadi lebih baik gitu. Jadi terkenalnya SMA Ancai. Ya, karena begitu. Mau sekolah di mana? Itu kan di SMA Ancai. Ini betul SMA Muhammadiyah. Tapi SMA Ancai. SMA Ancai. Tapi tidak apalah. Mudah-mudahan nama itu menjadi apa ya, meroket ya. Amin. Jadi berkah. Kemudian setelah itu kita memang pada waktu itu sekolah masih sungguh berat ya, yang siswa dikit, otomatis kan SPP anak-anak juga minim ya. Kemudian memang dulu juga kita terkenal sekolah 24, masuk jam 2 keluar jam 4. Ya padahal nggak begitu-gitu amat gitu ya. Padahal mah nggak seperti itu gitu. Banyak orang jarang yang tahu isinya. Bagaimana pada waktu itu saya berusaha bagaimana sekolah tetap berjalan. Memang bukan saya sendiri. Saya pada waktu itu bertiga lah yang bertahan untuk SMA. Kalau mau disebutin ya saya, Patino, Wahyu. Saya sama Patino itu bagi tugas series. Beda dan Patino apa gitu. Enggak, pada waktu itu memang ya karena kita ya masih pasangan kan. Ya kita berusaha bagaimana SMA tetap bertahan dan berjalan gitu. Sama sekali nggak punya pikiran untuk SMA tuh bagaimana gitu. Pokoknya SMA berjalan bertahan. Ya, bahkan untuk urusan kedinasan pun banyak kan pakai uang pribadi. Bahkan transport mah udahlah nggak usah mikirin transport. Yang penting mah kan kalau kita naik motor mah yang penting mah uang bensin ya. Uang bensin nyampe ke dinas selesai gitu. Itu banyak kan kita menggunakan pakai uang pribadi, nggak menggunakan uang sekolah. Ya bener uang sekolah ya Peris. Nggak ada. Orang nggak ada uangnya gitu. Gimana mau mudah? Gimana mau pakai uang sekolah? Orang duitnya juga nggak ada gitu. Akhirnya udah selesai. Kemudian kita tahun 2010-2011 kan ada bos tuh, mulai dah ada apa ya, ada nyawanya gitu, mulai ada gairahnya, walaupun jumlah uang bos yang diterima pada waktu itu tidak sebesar sekarang, karena emang awal sih ya, itu misi data-data itu masya Allah luar biasa banget. Sampai nangis sampai apa ya, karena emang sulit banget itu, karena emang kita ya sekolah kita sekolah kecil ya, datanya segitu banyak gitu Paris. Evadir namanya, evaluasi diri, EDS, masa Allah buat itu. Sudah setelah itu tahun 2012 barulah kita dapat bos tuh, bosnya lumayan lah sampai bisa menghidupi SMA sampai sekarang. Dan untuk menarik perhatian siswa, saya mulai banyak melakukan banyak hal ya Paris, terutama dobrakan bagian keluar batu Nah, tapi kudu amat ya. Keluar beda. bagian Di Parung nggak ada kata nggak apa-apa, yang ada adanya bagian dah. ya kata bagian biarin lah gitu. Pesan lah ya Paris tuh ya, kita modalin gitu, menjahit baju, dapat channel batik yang murah gitu kan.
Ternyata disitu mulai perhatian Paris dari jumlah siswa yang sedikit tadi yang cuma 18, 20 pas 20 siswa gitu dapat, pas mendobrak pakai seragam yang baru itu mencapai 45 orang. Angkatannya kamu Ri, cuman kamu pindahan sih gitu. Angkatan Tapi saya lulus dari sini kan. lulus dari sini. Ya alhamdulillah di situ Paris gitu. Langsung dobrak tuh benar 45 siswa. Karena apa? Melihat seragam SMA kayaknya ciamik banget gitu. Menarik bener. Pada waktu itu Papi belum masuk ya? Kalau angkatan dia Udah. dia kelas 2. Kelas 2 ya. Pas di kelas 2 saya baru masuk. 2013 ya. 2013 ya. Karena udah ada STKIP ya pada waktu itu. Iya. Dulu tahun Ada STKIP Muhammadiyah waktu itu di Parung, jadinya ada yang masih belum ngajar STK Tarif gitu. Tapi emang waktu itu nggak nyiminin aja saya sama dia Paris. Saya bilang sama Pak Fikri mau nggak ngajar di SMA karena ada guru yang keluar gini kosong. Tapi jangan ngomongin gaji ya gitu, karena emang honornya sedikit gitu. Tapi lumayan lah buat beli ini mah, beli beras 2 liter 3 liter gitu. Akhirnya Pak Fikri mau, kemudian Pak Husni. Karena pada waktu itu memang ada dapodik yang harus diisi, ada guru yang memang harus apa tuh kemarin yang saya ceritain, yang istilahnya Ada guru tetap yayasan. guru tetap ya GTI-nya gitu. Sedangkan semuanya kan menjegang ya kalau istilahnya gitu. Banyak sekolah di luar, banyak kan udah di Ada guru tetap. jadi nggak ada guru tetapnya. Ditambah ada guru yang keluar, kemudian Pak Fikri juga sama Pak Husni belum ngajar, ya saya tawarin karena banyak yang kuliah pada waktu itu ya di SMA. Akhirnya mereka masuk dan kemudian saya bantu untuk membuatkan SK dan lain sebagainya sehingga jadi guru tetap yayasan dan hari bisa masuk di Dapodik. Dan paling nggak data Dapodik itu bisa menyelamatkan SMA sampai hari ini. Kayak bersyukur banget pada waktu itu beres. Ada STKIP juga di sini. Kemudian barulah SMA mulai ada daerah. Biasalah ya, setiap sesuatu itu semakin tinggi pohon semakin besar anginnya. Yang menerjang. Ketika mulai ada uang, otomatis mulai ada goncangan gitu. Ya, seperti itu sih Paris ceritanya. Oke. Jadi singkat ceritanya, manis ketir perjuangan lah kalau ibarat kata lagu nasyidnya tuh. Jatuh bangun. Jatuh bangun gitu kan. Nah kayak yang tadi juga tuh saya sempat bilang saya alumni tetangga nih Bu nih. Soal pada tahun saya lulus SMP MTS Nurpal waktu itu, ya pertama kan emang SMK lagi naik. Kedua nih saya dengar gitu ya image-nya, katanya anak SMA zaman dulu gitu kan, mungkin angkatannya dia nih. Baik. Apa hari kan alumni nih. Angkatan saya mah baik-baik. Katanya BDR, BDG semua, Bader Badung. Saya kira PDG Bandar Daun gitu. Nah, artinya kan ada image kayak gitu Bu tuh, atau Pak Fikri gitu kan. Sebagai guru yang udah lama juga Pak Fikri nih. Kalau saya Pak Hari Nisil kan belum lama gitu kan, gabung di SMA. Itu gimana tuh cara kita nyikapinnya atau membuang Image atau guru ya. merubah image yang seperti itu gitu. Coba tuh gimana tuh? Walaupun sekarang nih secara murid alhamdulillah udah agak Aman. bagus murid-murid kita yang sekarang. Cuman dari tahun dulu sampai yang sekarang nih, dulu gimana tuh sebenarnya tuh cara merubah image itu? Gimana tuh kira-kira? Jadi gini Pak Iris, yang orang lihat itu kan sebenarnya tidak apa ya istilahnya, yang kalau istilah sekarang mah jangan lihat covernya lah gitu. Apa yang orang lihat itu sebenarnya tidak sama dengan keadaan yang sesungguhnya gitu sebenarnya. Mereka bilang sekolah 24 dan sebagainya pada dasarnya ya enggak seperti itu gitu. Cuma memang terkesannya seperti itu karena ada ulah anak, ya namanya ada anak-anak yang BDR kata Pak Eris itu, BDR BDG gitu ya, yang mengatakan seperti itu sehingga image itulah yang muncul gitu. Karena ada beberapa anak yang seperti itu, hingga muncullah image-nya begitu di masyarakat. Kemudian sebenarnya di balik semua itu Pak Eris bisa tanyakan kepada beberapa alumni SMA, bukan beberapa lah, alumni SMA Muhammadiyah angkatan pertama, 2 dan ketiga, itu ada
ada sesuatu yang mereka tidak ketahui, dan mungkin Pak Eris sendiri pun tidak tahu gitu apa itu, yaitu tentang bagaimana mereka mendapatkan sesuatu yang berbeda yang tidak pernah mereka dapatkan di sekolah lain. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu, Pak Eris? Karena ini adalah mereka sendiri yang memberikan pendapat, dan mereka memberikan pendapat itu tidak kita iming-imingi dengan uang 100.000 gitu ya. Artinya mereka murni dari mereka sendiri mengatakan bahwa mereka mendapatkan kenyamanan ketika mereka berada di tengah-tengah keluarga besar SMA Muhammadiyah Parung, di mana guru-gurunya itu saling sama muridnya itu benar-benar tidak seperti guru kepada muridnya, Keluarga lah gitu ya. lebih kepada keluarganya. Dan ketika mereka tidak mendapatkan itu di dalam keluarganya, mereka mendapatkan itu di SMA gitu. Jadi mereka tidak mendapatkan itu dari keluarganya, tapi mereka mendapatkan itu dari SMA gitu. Kenyamanan itu, mereka bisa terbuka, cerita dan lain sebagainya kepada kita gitu, Peris. Dan bahkan tingkat kenyamanan itu sampai Peris dapatkan sendiri. Salah satu contohnya Peris bahwa murid itu menganggap itu kenyamanan, bahkan menganggap mereka itu sudah seperti keluarga mereka sendiri ya. Akhirnya Peris jadikan. Jadikan keluarga. Mendidiknya berlanjut itu sampai ke jenjang rumah tangga. Cie. Akhirnya dapat juga di SMA. Cie. Seperti itu Pak Eris. Nah, semakin kesini semakin terasa ketika kita pindah ke sini nih, ke ibadah Ancai lah ya. Itu ada satu momen Pak Eris yang sampai saat hari ini tidak pernah terlupakan gitu. Dimana momen itu kita tuh sama siswa itu bener-bener udah kayak gimana ya, kayak bapak sama anak gitu, kayak emak sama anaknya. Dimana momen itu ada sebenarnya nggak ada acara ya, kita ngadain makan siang lah gitu ya, makan sore-sore, tapi ada anak-anak gitu, kita ngajak mereka gitu, yuk kita makan bareng-bareng gitu, bahkan sampai ngorek bersihin rumput gitu ya, itu anak-anak yang ngelakuin gitu. Dan kita juga punya ini ya, Pak Eris punya pikiran gitu bahwa mereka tuh ya kita kasih lah gitu ya, uang capek gitu buat beli es. Tapi di situ berbedanya ya enaknya ya kita benar-benar semua kita lakuin sama-sama, siswa dengan guru gitu. Dan itu yang orang lihat hanya yang mereka yang nongkrong kan, yang mereka nongkrong di luar gitu. Jadi itulah kesan buruknya dilihatnya dari situ. Memang apa-apa juga ya Pak Eris, kalau misalkan udah terlihat ada bungkusan yang keluar jelek, orang udah berpikirnya bahwa pasti dalamnya juga jelek. Contohnya kayak Pak Eris ngambil lontong, depannya itu udah kebuka gitu ya, atau misalkan ada yang nggak enak dilihat atau gimana gitu, menurut Pak Eris ini kayaknya udah ini udah gitu, pasti Pak Eris bilangnya itu udah bekas orang. Artinya bungkusannya aja udah rusak gitu. Mungkin seperti itu Pak Eris ya, jadi image buruknya yang muncul. Padahal image buruk itu ya di tengah masyarakat yang udah terlihat seperti itu, tapi alhamdulillah ya Pak Eris, sampai detik ini, sampai hari ini kita terus berupaya untuk merubah image itu. Dan alhamdulillah Pak Eris, yang awalnya mikirnya masuk SMA itu gampang lah, yang penting punya ini, tapi ternyata sekarang sudah tidak bisa seperti itu lagi. Dan masyarakat sudah mulai mengerti bahwa masuk SMA Muhammadiyah itu udah enggak bisa semaunya gitu. Anak-anak juga masuk SMA Muhammadiyah kita bahwa yang masuknya semester dan sebagainya sekarang udah mulai berubah. Karena kita udah mulai memberikan ketegasan itu udah dari awal dari kemarin-kemarin tuh kita udah mulai tegasin. Artinya udah mulai kita rubah dikit-dikit image-image seperti itu. Seperti Pak Eris, mungkin Pak Eris juga sebagai guru udah mulai merasakan itu, bahwa anak udah mulai terarah, terbimbing, dan orang tua juga udah mulai mengerti bahwa di sini udah mulai udah tidak seperti yang orang-orang katakan dulu. Oh ternyata enggak seperti yang orang bilang bahwa di sini itu begini begitu. Seperti itu Pak Eris. Mungkin dari Pak Hri ya, selaku alumni, coba bisa dijelaskan mungkin ya Pak Eris ya. Ya bisa, silakan. Ya, menambahkan sedikit saja. Sebagai alumni tahun 2015 ya, tahun 2015 ya, kalau nggak salah ya ini angkatan ke-11 atau ke-berapa gitu saya di sini. Ya emang selama yang saya rasakan, karena mungkin nggak lama juga ya, karena saya juga murid pindahan, kebetulan juga murid pindahan.
Tapi emang yang saya rasakan berbeda dengan sekolahan saya yang lama. Terus saya pindah ke SMA Muhammadiyah, itu terasa jauh berbeda Pak Rizya, Bumi. Gimana? Seperti tadi yang telah dijelaskan Bumi, di sini tuh keluarganya. Keluarganya alhamdulillah di sini erat banget. Bukan istilahnya membandingkan ya, tapi itu yang saya rasakan. Bukan berarti saya di sekolah yang lama tidak betah, enggak. Tapi emang setelah Tapi nggak disobokkan sama Duren. alhamdulillah enggak ada. Yang ada juga saya yang nyogok. Oh iya sama ya. Yang ada juga saya nyogok kayak Duren. Oke ya. Jadi itulah yang saya rasakan, emang perbedaan di situ di keluarganya. Karena kita pun di sini walaupun istilahnya dengan guru-guru baik Bu Umi, Pak Wahyu dan yang lainnya, emang kayaknya kayak teman gitu. Tapi kami pun sebagai murid kami punya jarak. Tahu batas lah istilahnya, betul tahu batas. Bahwa mereka itu murid, guru kami. Jadi ya kami hormati, selayaknya kami menghormati orang tua kami. Karena kan sering kita ini juga bahwa di sekolah itu guru itu ya orang tua kita. Ya kalau di rumah mah ya orang tua kita ya orang tua asli, ya ketika di sekolahnya orang tua kita adalah guru. Ya, bagaimana kita caranya menghormati mereka selayaknya orang tua kita sendiri. Jadi seperti itu. Ya mungkin nggak banyak ya, karena emang ini sebenarnya kalau misalkan dipaparkan terus ya makan durasi juga sih emangnya banyak ya. Tapi itulah Kenyataannya. intinya kenyataannya memang yang saya rasakan sendiri pun di sini tuh keluarganya alhamdulillah cukup kental ya istilahnya. Kalau misalkan bisa istilahnya pakai lem power glue, pakai lem apa lagi itu udah erat banget kan pokoknya ya. Mungkin itu ya sih yang saya rasakan. Apa mungkin penonton mau tahu juga gimana rasanya? Kalau mau ya udah masuk aja yuk gabung di SMA Muhammadiyah. Kalau misalnya punya anak, punya adik lulus SMP bingung mau kemana, ya udah masuk aja di SMA Muhammadiyah. Jadi gitu ya Bia? Bisa jadi seperti itu. Ya. Harus. Mungkin itu saja dari saya. Saya lanjutkan lagi. Oke, ya itulah salah satu pandangan dari alumni gitu kan. Nah, cuman gini Bu, ada satu lagi nih. Setiap milad Muhammadiyah kok terkesan itu milad SMA Muhammadiyah, miladnya SMA Ancai. Gimana tuh Bu biar anak-anak ngerti kalau 18-11 itu milad Muhammadiyah, bukan milad Ancai. Mereka itu tuh memperingati ulang tahun seolah-olah ulang tahun sekolah, padahal tadi Ibu bilang Salah persepsi. kita kan baru terbentuk nih SMA kurang lebih tahun 2001 atau 2002an gitu kan. Sementara kan Muhammadiyah 18-11 itu dari tahun 1912. Kalau Bu Umi angkatan pertama, harusnya Bu Umi. Iya, saya paham. Saya paham maksudnya. Oke. paham. Ya tuh gimana tuh Bu tuh biar murid-murid kita nih ngerti itu bukan ulang tahun sekolah loh gitu Bu. Iya benar Pak Aris. Ini yang selalu bikin ini ya, ngonok gitu ya. Bikin gatal juga, gerah juga gitu ya. Memang ya secara ini ya mereka mungkin untuk secara ini saya sebelum menjawab ini kita lihat tuh pandangannya ini Pak Aris. Mereka menganggap bahwa milad Muhammadiyah itu adalah milad SMA Muhammadiyah. Sebenarnya bukan milad SMA Muhammadiyah Pak Aris. Semua sekolah Muhammadiyah siswanya yang bergerak seperti itu tuh ya, saya nggak ngerti ya yang mereka lakukan Bukan gitu. kita doang, ya. Bukan anak SMA Muhammadiyah doang gitu. Tapi maksudnya bukan SMA Muhammadiyah Parung aja gitu yang melakukan hal itu ritual ya. Tapi semua sekolah Muhammadiyah mulai DKI, Tangsel, Banten dan bahkan kita ya pokoknya seluruh Indonesia lah. Distrik Kata itu mereka melakukan hal tersebut. Melakukan kalau selebrasi bukan tuh Paris kalau kayak gitu. Bukan kan? Salah satu bisa dibilang gitu lah. Iya bisa katakan gitu ya, perayaan secara bersama-sama gitu kan. Tapi bagi anak SMA mereka menganggap ya udahlah itu adalah ulang tahun SMA Muhammadiyah Parung. Yang perlu dilakukan adalah pendekatannya yang pertama adalah dari guru ke Muhammadiyahannya. Itu yang harus paling sering ditekankan, dari guru ke Muhammadiyahan. Atau paling tidak setiap guru ketika udah mendekati bulan-bulan November itu udah harus sering melakukan sosialisasi gitu Pak Aris tuh, mengingatkan bahwa milad Muhammadiyah itu bukan miladnya SMA Muhammadiyah Parung. Yang kedua, kita juga mungkin salah satunya, bukan salah satu, harus nih Pak Aris memastikan bahwa berdirinya SMA Muhammadiyah Parung itu tanggal berapa tuh? Tanggal berapa tuh? Tanggal
berapa ya? Yo, coba tanggal berapa? Coba tanggal berapa? Jangan Coba berapa. tahunnya spoiler dong. Harus tahu itu, mereka harus kita sosialisasikan. Kalau mengikuti dari akta pendiriannya itu yang belum sesuai Peris. Kalau nggak salah tanggal 18 Juli kalau nggak salah. 18 Juli atau sekitar sebelum itulah, apa April gitu. Pokoknya saya ingatnya 16 Peris, 16 Aprilan gitu. Nah, kalau dilihat dari SK pendiriannya ya, maksudnya kalau padahal mah sebelum itu sih SK pendirian itu kalau nggak salah 16 April Artinya diresmikannya 2002 apa 2001 gitu. Padahal mah sebelum itu udah ada pendirian lah gitu. Cuma secara resminya itu tahun itu gitu, tanggal itu 16 Aprilan. Seperti itu Pak Eris. Kayaknya itu yang harus kita sosialisasikan. 16 April itu adalah tanggal pendirian SMA Muhammadiyah Parung. Tuh guys. 16. 16. April. Catat. Seandainya geser-gesernya pasti 16 boy. sekitar tanggal itu Peris. Karena emang saya juga udah nggak lihat ininya lagi ya, surat aktenya. Tapi yang saya pasti saya yakin tanggal segitu. Saya yakin tanggal itu 16 April. Itu yang harus mereka tahu, 16 April adalah ulang tahun SMA Muhammadiyah Parung. Dan inilah yang harus kita sosialisasikan ke anak-anak. Itu bisa dipahami Pak Ri, Pak Riz, bisa disosialisasikan atau teman-teman semua yang mungkin baru tahu bisa disosialisasikan bahwa SMA itu tanggal 16 April. Seperti itu Pak Riz. Itu salah satu caranya kayaknya. Sosialisasi, pokoknya udah mendekati bulan Agustus, September, Oktober itu udah mulai kita sosialisasi khususnya untuk guru ke Muhammadiyah biar mereka paham lah gitu. Itu Pak Eris menyikapinya. Oke, ada tambahan nggak nih dari yang tadi hilang nih? Mana tadi sosok yang di sini? Coba tanya. Ada tambahan nggak dari Pak Fikri? Emang dia tidak terlihat. Ayo kita itu. Ping. Ya, tiba-tiba ting ya. Tiba-tiba ada guys. Magic. Pak Fikri tolong itu. Oke, Pak Fik tadi udah dijelasin tuh. Tadi walaupun ente sempat ngilang tapi pasti denger lah. Nah, tadi sempat lupa juga tadi saya kurang saya garis bawahi. Betul tadi kenyamanan itu yang membuat guru-gurunya pun kalau udah di SMA nyaman gitu kan. Males pulang. Saya aja nih istilahnya nggak sadar atau udah 4 tahun gabung gitu. Nggak sadar nih saya. Nggak sadar nih. Nggak sadar. Bisa sadar kan? Toto udah punya bini alumni SMA gitu. Curhat guys. Nggak sadar saya. Nggak sadar ini. Saya nganggapnya masih jomblo. Itu yang ngeri. Power itu. Oke, intinya tadi udah dipaparin sama Bumi. Mungkin dari Pak Fikri ada tambahan apa gitu kira-kira apa dari yang masalah kenyamanan nih boleh, dari pandangan masyarakat juga mau tambahin boleh, silakan. Krik. Apa jadi krik? Ya kalau saya sih semoga nambah sedikit aja ya, karena durasi juga udah sore juga kita. Ya semoga guru-gurunya kompak terus, kita dan murid-muridnya juga rajin gitu kan, disiplin, supaya SMA Muhammadiyah semakin maju. Oke, itulah tadi obrolan perdana kita di Ngojai Ngobrol Ancai. Nanti nih bakal ada obrolan seru lainnya di Ngojai episode 2 atau Supri, ya. segmen kedua. Ada Cupri. Tuh kata Bu Umi ada apa? Cupri. Cupri, curhat pribadi. Iya. Lebih ke sekolah ya. Story sekolah. Oke, mungkin itu aja. Sampai bertemu lagi di Ngojai. Ngobrol.